Mengajak teman-teman mahasiswa juga gitu, khususnya di kampus, buat bisa lebih tahu tentang AI dan memanfaatkan AI itu jadi lebih baik lagi gitu. Halo Sobat Manajemen, kembali lagi di Ngopi Men, Ngopi Pintar Manajemen. Saya Gilda Almaida. Hari ini kita kedatangan dari Google Student Ambassador. Untuk katanya boleh perkenalkan diri dulu dan say hi ke kamera. Boleh, halo semuanya, perkenalkan, nama saya Tiara Aulia. Saya dari jurusan Informatika semester 4 dari Digitech University. Tetehnya kan sekarang itu lagi jadi BA-nya AI kan ya? Boleh nih ceritain sedikit peran teteh jadi BA itu kayak gimana? Kalau peran aku jadi GSA ini ya, kan GSA ini tuh kayak periodenya tuh 1 semester gitu kan. Nah, kalau buat perannya tuh aku ngeedukasi, ngasih awareness, terus mengajak teman-teman mahasiswa juga gitu, khususnya di kampus, buat bisa lebih tahu tentang AI dan memanfaatkan AI itu jadi lebih baik lagi gitu. Kalau misalnya waktu jadi BA-nya itu dari kapan emang? Kalau waktu jadi BA itu ada dari bulan apa ya? Dari awal semester Baru gitu? 4, ya pertengahan semester 4 deh. Oh, Di bulan sebelum Juni itu apa? jadi masih tapi Ya, sekarang masih, sekarang masih. Tapi ada purnanya nggak sih itu? Kayak Pasti ada. Di angkatan-angkatan sebelumnya udah banyak sebenarnya oh GS1. udah. Tapi pasti masih berjalan berbulan-bulan lagi gitu kan? Ya, masih. Apa yang ngebuat teteh tertarik gitu buat ikutan jadi BA ini? GSA ya. GSA ini. Kalau buat aku yang menarik tuh, awalnya aku tuh ngeliat dulu kayak perkembangan AI ya. Perkembangan AI di zaman ini tuh jadi lebih pesat kan, kayak jauh lebih baik gitu. Nah, dari situ tuh kayak aku mikir, kenapa sih AI sekarang kan udah pesat nih, masa aku sebagai mahasiswa gitu ya, yang apalagi di informatika gitu, teknologi gitu, harusnya mengikuti zaman, masa aku cuman nonton aja gitu, terus cuman asal tahu, oh tahu AI ini buat ngerjain tugas, enggak gitu kan. Nah, di sini tertarik tuh lewat GSI ini tuh aku bisa belajar lebih banyak lah tentang AI, khususnya di yang apa sih, masuk ke ekosistem Google kan, kayak Gemini. Nah, Gemini itu udah termasuk ke Google Doc-nya, ke G Drive-nya, terus ke apa ya? Pokoknya yang ekosistem Google-nya tuh udah masuk gitu. Jadi seianya kita upload nih PDF ke Google Drive, nah itu tuh kita gak usah ganti-ganti aplikasi. Jadi lebih gampang. Iya, jadi lebih gampang soalnya Gemini-nya udah terhubung kayak gitu. Jadi jadi seorang BA itu tugasnya tuh kayak untuk mempromosikan gitu atau kayak gimana nih? Bisa dibilang kayak gitu, cuman kalau buat aku itu tuh lebih ke mengedukasi juga gini. Soalnya kan kayak kebanyakan nih disalahgunakan juga kan, terus kayak asal-asalan pakai AI gitu, asal tanya. Nah, itu tuh diedukasi lewat konten-konten yang kita buat kayak gitu. Tapi pernah nggak turun ke lapangan kayak mengedukasi mahasiswa-mahasiswa dari yang masih maba gitu loh, kayak kita turun langsung terus ngejelasinnya kayak gitu. Kalau itu tuh sebenarnya salah satu, bisa dibilang salah satu yang harus kita lakuin juga ya. Cuman buat aku sendiri itu masih menunggu dari pihak atas, kan udah ngasih proposal. Nah, itu kalau disetujui, kita adainnya di kampus sendiri. Kayak gitu, baru kita ngadain workshop offline kayak gitu. Tapi pernah nggak? Belum, masih menunggu kan. Oh, jadi gimana atasannya? Langsung, tapi kita bisa ngajuin nggak itu kalau gitu? Itu tuh keharusan dari GSA-nya. Jadi selain kita bikin konten pendek tentang tools AI, kita juga harus ngadain workshop offline-nya. Buat kan nanti tuh kayak ada tahapan gitu, buat ada Rising Star, Trailblazer, itu kayak tahapan kita dapat hadiah gitu. Kayak bisa dibilang mungkin apa ya? Suatu apresiasi gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi nih kalau kan jadi BA-nya nih. Terus kalau misalnya ada yang mau nyalonin gitu atau kayak gitu, caranya tuh kayak gimana nih? Nah, kalau buat caranya, kalian tuh bisa follow Prosesnya gitu. Prosesnya kan pasti di Google Indonesia ya. Nah, di Google Indonesia itu pasti ada info-info terbaru tentang GSA. Nah, buat pendaftarannya
yang pastinya isi Google Form. Terus nanti tuh bisa bikin CV dan portofolio. Kalau CV-nya itu lebih bagus memakai bahasa Inggris. Buat portofolionya juga lebih bagus kayak si portofolio kalian tuh lebih rinci dijelasinnya, apalagi kalau kegiatan sosial gitu. Kayak jadi panitia apa. Nah, itu tuh disertakan juga sama foto-fotonya, terus sertifikat yang kalian dapat juga harus diadain gitu di Porto tuh. Nah, selain itu abis dari situ kita juga disuruh bikin video video perkenalan tentang sendiri sama Di-upload gitu. ya diupload di YouTube. Terus itu juga selain perkenalan kita juga harus punya planning. Jadi di video perkenalan itu kita masukin juga planning nantinya kalau emang kita masuk ke GSA itu tuh planning kalian selama jadi GSA tuh bakal jadi apa kayak gitu, mau kayak gimana. Tadi kan sempat bilang kayak konten-konten gitu. Nah itu tuh di-upload di sosmed kan? Ya, Di akun sosmed pribadi atau kayak disediain dari sana? Atau di akun Google-nya itu? dari sosmed pribadi. Nanti tuh kayak di collab sosmed lagi kalau soal collaborating keterima enggaknya mah itu mah gimana gimana cocok enggaknya di konten kitanya gitu. Lebih mengajak apa enggaknya gitu dari konten kitanya. Jadi ini dulu dilihat dulu sama atasannya kayak gitu. Nah, jadi terus menurut kakak nih manfaat AI itu untuk masa sekarang nih apa? Kalau menurut aku ya manfaatnya tuh mungkin lebih ke efisiensi waktu ya. Soalnya kayak pengalaman aku juga gitu. Buat efisiensi waktu kayak buat ngeringkas makalah kayak gitu kan, pelajaran kayak gitu. Selain itu juga kita bisa brainstorming gitu kan sama AI, kayak kita punya ide, terus kita brainstorming nih, bisa cari ide, bisa brainstorming ide kita yang kita nggak bisa kemukain secara langsung gitu kan. Kadang ada ya kayak aku ingin gini tapi bingung nih cara ngomongnya gimana, cara nuanginnya kayak gimana. Nah, kalian bisa coba juga gitu brainstorming pakai AI, apalagi pakai game ini sekarang kan udah ini juga ya, udah lengkap gitu, Makin praktis ya makin praktis. Selain itu juga ada notebook LM-nya. Nah, di notebook LM itu tuh kita tuh ada bisa ngeringkas audio. Dari audio kita bisa dijadiin Google Doc, bisa iya. Selain itu juga kita bisa dijadiin video ataupun podcast pemetaan biar lebih ringkas juga, itu bisa di notebook LM-nya. Jadi dari audio yang kita rekam bisa langsung di tekstin kayak gitu? Iya, bisa. Dari sekian banyak AI ini, AI apa yang dipilih tetehnya? Kalau selama ini ya sejauh ini aku ya pakainya Gemini gitu. Soalnya bukan cuman gara-gara aku Google Student Ambassador-nya ya, tapi lebih ke mudah dimengerti menurut aku. Soalnya kan aku juga belajar langsung dari Google-nya ya, kayak dikasih tahu fitur terbarunya, dijelasin cara pakainya, sampai nge-prompt-nya tuh bagusnya kayak gimana. Nah, itu tuh diajarin, jadi saya lebih paham kalau pakai Gemini. Tapi kebanyakan sekarang tuh mahasiswa kayak ChatGPT ya. Kalau menurut, tapi Teteh pernah pakai ChatGPT gak? Pernah. Menurut Teteh nih, kayak apa ya, kelebihannya apa gitu dari kedua AI itu kayak? Aku juga pengen tahu soalnya aku pengguna ChatGPT. Tapi nanti aku pasti mau ke Gemini kalau misalnya lebih bagus Gemini. Mungkin kalau buat perbandingan aku kurang bisa ya, soalnya aku jarang pakai. Jarang pakai AI. Jarang pakai ChatGPT maksudnya. Jarang pakai ChatGPT. Aku lebih seringnya pakai Gemini. Jadi soalnya gimana ya? Bener-bener jarang ya, setahu aku kalau AI kan masih gitu-gitu aja kan. Kayak kalau di ChatGPT aku belum tahu fitur-fiturnya ada apa aja, tools terbarunya apa aja. Jadi aku juga belum bisa nyimpulin bagus mana gitu di perbandingan kedua itu. Soalnya yang aku pakai Gemini. Tapi kan kalau misalnya di ChatGPT itu kan terbatas ya. Kita udah ngupload foto misalnya tuh kayak 5, itu tuh udah gak bisa lagi kan, harus nunggu besok lagi. Kalau di Gemini tuh kayak gimana? Kalau ngupload foto kayak gitu apa ada batasannya atau kayak harus premium juga sama? Kalau gak salah buat di Gemini tuh kalau foto tuh ada ya batasannya, cuman enggak 2 deh kalau di lebih banyak gitu. Kalau di Gemini cuman kita juga bisa pakai akun kampus biar si Gemini-nya juga bisa pro gitu. Nah, itu bisa diaktifkan pakai akun kampus. Tapi kalau misalnya sumbernya tuh valid gak sih kalau misalnya di Gemini itu? Kan kalau misalnya ChatGPT itu kan kadang kayak gaib ya, ya misalnya buatkan daftar pusaka nih, tapi nggak ada si makalahnya tuh kayak gaib bener-bener, tapi di Gemini itu akurat. Kalau soal itu ya,
ini harus ditanda kutip ya. Semua AI itu enggak semuanya pure kita bisa copy paste. Soalnya semua AI itu bisa ngejawab dari prompt yang kita masukin. Oh, iya. Nah, kalau promptnya udah jelas, udah kompleks, udah sesuai sama apa ya, benar-benar yang kita mau gitu ya promptnya. Nah, si hasilnya juga sama, si hasilnya juga pasti bakal lebih bagus gitu, lebih spesifik, lebih sama dengan apa yang ditugaskan gitu kan. Cuman dari semua AI, enggak semuanya AI apa ya, ada pasti ada yang goibnya gitu loh. Jadi itulah kenapa kita tuh kalau ngegunain AI itu jangan langsung pakai, tapi kita harus cross check. Soalnya kan cara pakai AI itu kan nggak kayak kita tolong buatkan ini, terus atau kerjakan ini gitu, enggak kan? Nah, kita juga harus punya prinsip sendiri gitu. AI itu jadiin buat alat bantu, bukan buat nyelesain masalah kita Jadi gitu. idenya aja. Ya, gitu, kayak ya. gitu. Jadi temen apa ya? Temen ngobrol lah kayak gitu. Tapi kan sekarang tuh mahasiswa banyak yang bergantung banget sama AI ini, mulai dari cuman pertanyaan dosen doang juga kan langsung lihat AI kan ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa kayak, aduh AI aja. Nah, gimana sih cara ngatasinnya biar kita tuh nggak bergantung sama AI, sama nggak berlebihan banget ke AI itu tuh. Menurut aku itu balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Kayak cara mereka ngegunain AI-nya kayak gimana. Kalau misalkan kamu gunain AI-nya cuman mikirnya buat yang penting tugas aku beres gitu, ini pakai AI aja beres, nah itu menurut aku salah. Soalnya kayak apa ya, malahan buat apa sih, biar bisa apa tadi tuh, buat Apa ya? mahasiswa biar nggak kecanduan Biar gak kecanduan kayak AI, nggak bergantung sama AI terus. itu tuh harus kitanya juga ikut berpikir. Yang bikin kita bergantung ke AI itu karena kita tuh langsung nge-copy paste jawaban dari AI. Menurut aku ya ini, menurut aku pribadi kayak gitu. Jadi kan gampang, tinggal copy paste aja, masukin ke Google Doc gitu kan, tinggal rapi-rapihin. Nah itu yang bikin kecanduan, soalnya kitanya nggak ngerasa susah. Tapi beda lagi kalau pemakaiannya tuh udah kita prompt baik nih, mulai dari kasih tahu dulu promptnya tuh kayak dia diperankan sebagai apa, konteksnya apa, terus output yang kamu harapin tentang itu teh apa, terus sumbernya juga harus dimasukin kan, sumber dari kitanya, biar tadi mengurangi sumber yang goib. Nah itu masukin juga. Nah dari situ jawabannya tuh pasti bakal sama kayak prompt kita kan, pasti sejelas itu. Cuman kita juga di situ harus berpikirnya ada gitu. Ya, jadi nggak harus semua bahasa AI, kita juga harus ada bahasa kitanya juga kan. Ya, apa ya? Jadi intinya kalau mau biar gak kecanduan tuh, usahain kalian pakai AI itu sambil brainstorming, teman diskusi aja gitu. Dengerin gak sih ya? Tapi kan kadang dosen tuh harus kayak selalu nyuruh kayak AI aja, kan sekarang ada AI aja. Nah kan kadang tuh kita kayak kebiasaan AI juga dari kayak dosennya kayak udah AI aja, ya udah AI aja. Jadi kita tuh jadi malas mikir. Nah terus gimana sih, atau saran apa gitu ya untuk mahasiswa kita supaya kalau misalnya disuruh pakai AI itu kayak ngapain AI, orang kita juga bisa mikir atau gimana kayak gitu. Kalau kayak gitu mah balik lagi ke diri masing-masing nggak sih? Soalnya susah kan. Tapi kalau buat menyarankan gitu, mungkin yang dimaksud dosen kita tuh kayak AI aja. Nah, maksud dari AI aja tuh kayak kalian cari idenya dari AI atau cari inti masalahnya dari AI, baru kalian kembangin sendiri. Mungkin kayak gitu. Nah, kalau mikirnya kayak gitu, kalian juga pasti bakal lebih berpikir lagi gitu. Lebih apa ya? Nggak ketergantungan juga sama AI. Pasti kalian juga oh iya ini idenya udah ada nih. Cuman sumber-sumbernya nih dari Google terbatas. Nah, pasti di situ kita mau gak mau kalau mau ngambil ide itu, kita harus ke perpustakaan kan? Iya. Berarti Teteh itu termasuk yang udah paham AI banget. Kalau misalnya udah dijadiin bea gak sih? Enggak ya, soalnya kan dari ada peribahasa di atas langit masih ada langit. Jadi aku bukan yang paham banget, tapi seenggaknya aku bisa mengikuti fitur-fitur terbarunya kayak gitu, bisa mempelajari fitur-fitur terbarunya kayak gitu. Untuk sekarang nih, apa tips buat mahasiswa untuk memanfaatkan AI? Tipsnya? Tipsnya buat aku sih tipsnya kalian harus coba belajar nge-prompt itu yang baik dan benar gitu kan. Nge-prompt aja yang baik ya. Iya, nge-promptnya. Supaya sesuai. Iya, supaya sesuai gitu. Terus dari
cara kalian mengambil isi atau jawaban dari prompt tersebut dari soal yang kalian kasih juga harus di cross check sumbernya, kebenarannya. Jangan sampai jangan sampai itu tuh langsung copy paste tadi ya. Ya. Terus kalau buat tips promptnya, tips promptnya kalian bisa posisiin AI itu sebagai apa, habis itu ke konteks masalahnya. Nah kalian tuh masalahnya atau pertanyaannya apa. Aku misalkan kalau aku biasanya kayak gini, posisikan kamu sebagai dosen apa kayak gitu. Terus gitu juga. ya itu kan harus secara rinci dan spesifik ya. Kalau aku kayak gitu, dosen apa, terus abis itu kayak bercerita, storytelling. Tapi aku lebih seringnya storytelling ya, soalnya biar lebih masuk. Kan kadang yang masuk ke kita tuh kalau obrolannya tuh nyaman, bener gak? Tips dari aku sih kayak gitu, kayak ngepromnya kalian ngeposisiin AI-nya sebagai apa, terus kalian storytelling apa yang mau kalian cari tahu, terus tentang apa yang mau kalian analisis. Kalian juga ungkapin pemahaman kalian kayak gimana tentang yang diperintahin sama dosen. Nah, tapi gitu di promnya tuh kayak kalian ngejelasin, tapi menurut sepemahaman aku dari tugas ini tuh kayak gini, ini tuh bener apa enggak gitu, kayak gitu. Iya, soalnya kalau bener apa enggak berarti itu ada batasan kan. Bisa ngejawab benernya atau enggak, jadi cuma 2 jawaban. Nah itu juga termasuk ke batasan. Kadang AI itu kalau enggak dibatasin atau enggak dikasih sumber atau kita promptnya kurang spesifik, itu tuh bisa si jawabannya tuh kemana-mana. Sebenarnya dari awalnya udah bagus nih, udah bener ini jawabannya misalkan, tapi kalian gara-gara awalnya udah bagus, udah menurut kalian puas, gak dibaca ke bawahnya kayak gimana, bener gak? Iya, nah, pasti. Kadang dari ke bawahnya tuh mungkin ada yang nggak sesuai sama yang kalian tanyain kayak gitu. Tapi kalau kadang nih di bawahnya itu kita tuh nanya lagi, tapi jawaban sama atasnya tuh beda lagi. Kalau aku sih nggak gitu. Oh berarti game ini lebih bagus ya? Menurut aku, soalnya aku pakainya pindah itu. Gak sih guys kita ke game ini dari? Tapi balik lagi senyamannya kalian, terus sesuaikan sama apa yang kalian butuhin itu gini. Kalau kalau butuhnya lebih ke apanya boleh pakai apa, kan banyak ya. Kalau apanya boleh pakai apa, dan jangan kalian tuh boleh research lebih jauh gitu tentang AI kayak gitu. Dengerin guys tipsnya untuk mahasiswa yang mau jadi semester akhir kita ya. Masih jauh. Iya sih masih jauh. Terakhir nih, apa pesan tetehnya untuk mahasiswa supaya berkembang bersama AI? Buat mahasiswa, pesannya dari aku, jadiin AI itu teman kalian sendiri kayak gitu. Udah, jadiin teman. AI itu menjadiin teman aja, teman diskusi, nggak usah langsung copy paste kayak aku. Oke, segitu aja dari aku ya Teteh. Terima kasih sudah datang di podcast Himpunan Mahasiswa Manajemen, dan see you.